Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Adiaksa. Senang sekali rasanya saya Dodi Wijaya berjumpa kembali sahabat Adiaksa dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dan tentunya sahabat Adiaksa, program Jaksa Menyapa ini Anda bisa disaksikan melalui YouTube Tangerang TV dan juga Instagram Tangerang TV dan juga Instagram Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ya. Dan tentunya sahabat Adiaksa, kali ini pembahasannya sangat menarik karena sudah ada narasumber kita. Baik, pada kesempatan hari ini temanya karena sebentar lagi berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Baik itu kepala daerah gubernur, wali kota, dan bupati ya. Dengan tema kali ini netralisasi aparatur sipil negara atau ASN dalam pemilu. Nah, sudah ada narasumber kita di studio, yakni Saudara Mas Fatur Rozi. Beliau merupakan jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Apa kabar Mas Fatur? Baik, Pak Dodi. Selamat siang. Apa kabar? Baik juga ya. Ya. Kalau menyapa buat sahabat Adiaksanya gimana? Halo, selamat siang Sobat Adiaksa sekalian. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Dan bisa mengikuti acara pada siang hari ini tentunya Mas Dodi. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatur telah menyapa buat sahabat Adiaksa ya. Tentunya buat sahabat Adiaksa yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dalam program Jaksa Menyapa. Kami informasikan sekali lagi, jadi buat sahabat Adiaksa bisa bergabung di YouTube channel Tangerang TV, Instagram Tangerang TV, dan Instagram Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Baik, langsung saja kita bahas dengan tema netralisasi aparatur sipil negara atau ASN dalam pemilu. Gimana ini buat Mas Fatur? Kan sahabat Adiaksa ini kan banyak yang nggak tahu berkaitan dengan aparatur sipil negara itu seperti apa. Coba disampaikan kepada sahabat Adiaksa. Baik, tentu ini sangat menarik Mas Dodi berkaitan dengan tema yang diangkat pada program Jaksa Menyapa siang hari ini ya, terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu. Berbicara mengenai netralitas ASN, kita harus tahu dulu nih, siapa sih ASN itu? Jadi ASN ini atau aparatur sipil negara adalah pegawai pemerintah, Mas Dodi. Pegawai pemerintah yang segala tindakannya itu tunduk pada peraturan perundang-undangan. Yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara itu tidak hanya terbatas pada pegawai negeri sipil yang ada pada tingkat daerah. Tapi juga ASN ini mencakup ke pegawai pemerintah yang ada di tingkat pusat. Jadi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu sama-sama merupakan aparatur sipil negara yang tunduk pada undang-undang ASN. Oh iya, berarti buat Mas Fatur, jadi kalau dulu kan orang taunya itu PNS ya. Jadi sekarang itu aparatur sipil negara. Kalau dulu kan sebutan orang, oh PNS, pegawai negeri sipil. Nah sekarang ini aparatur sipil negara itu sama saja ya. Sama saja. Nah, ini kan berkaitan dengan sebentar lagi masa pemilu. Nah menurut Mas Fatur, pemahaman tentang netralisasi ASN dalam pemilu itu seperti apa ya? Bisa disampaikan kepada Sobat Adiaksa? Jadi banyak sekali ya saat ini itu digaungkan di masyarakat tentang netralitas ASN, ASN harus netral dalam pemilu dan lain sebagainya. Nah, jadi netralitas itu, Bang Dodi, netralitas itu kalau kita artikan secara harfiah artinya adalah netral, tidak berpihak. Oh, tidak berpihak. Tidak berpihak, bebas, tidak bisa diintervensi, itu netral. Kalau kita kaitkan dengan netralitas pemilu, netralitas ASN dalam pemilu, artinya ASN itu tidak boleh untuk bersikap berat sebelah dalam artian condong kepada salah satu pihak semisal, itu tidak boleh. ASN tetap harus netral, tidak boleh memihak. Itu intinya Mas Dodi. Oh, jadi kalau misalnya netral apabila kalau misalnya apalagi sekarang kan kita kalau bisa berkumpul dengan keluarga ataupun juga berkumpul dengan teman-teman, walaupun kita menyadari bahwasanya kita ini aparatur sipil negara. Jadi kalau misalnya berfoto juga harus mencerminkan tidak mengarah kepada berpihak. Kalau bisa disampaikan seperti apa Mas Fatur? Jadi kalau saya pribadi itu mengelompokkan sikap ASN untuk netral itu ada dua cara. Ada dia harus netral dalam hal bersikap. Ada netral dalam hal tindakan. Netral dalam bersikap contohnya yang tadi Mas Dodi bilang. Salah satunya adalah dengan cara berfoto. Cara berfoto mungkin Mas Dodi juga sama ya, kita dari kejaksaan mendapatkan petunjuk dan arahan dari pimpinan, dalam berfoto tidak boleh sembarangan. Tangan ini kita sudah dibatasi. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu tidak boleh. Benar. Karena ketika kita menggunakan tangan dengan tadi itu salah satu bentuk sikap ketidaknetralan. Dikhawatirkan kesana arahnya Mas Dodi. Benar. Sehingga kita tidak boleh berfoto harus begini.
Jadi gitu. apalagi kalau misalnya kita berfoto itu tuh kan dengan gaya-gaya menunjukkan kalau misalnya kita foto angka 1 menunjukkan kita dikhawatirkan condong ke angka 1 ataupun antara 3. Iya. Kan orang kan biasanya foto kayak gini ya, jempol atau 1 gitu kan. Oke, baik. Ini menurut tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatur tentang pemahaman netralisasi ASN dalam pemilu. Nah, ini berkaitan dengan Jaksa Menyapa. Nah, ini peran kejaksaan dalam netralisasi ASN ini seperti apa dengan pemilu? Oke, baik. Untuk Sobat Adiaksa, ini untuk lebih memberikan pemahaman juga ya. Di mana sih sebenarnya peran dari kejaksaan dalam proses pemilu? Ya. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Pemilu, disebutkan bahwasanya instansi kejaksaan, Bang Dodi, itu masuk ke dalam salah satu instansi yang masuk dalam Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu adalah sentra penegakan hukum terpadu yang memang dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana pemilu, misal pelanggaran-pelanggaran pemilu, misal. Yang di dalamnya itu ada beberapa instansi. Ada kami dari kejaksaan, ada dari teman-teman kepolisian, dan ada dari teman-teman Bawaslu. Yang tujuannya sama, adalah untuk supaya pemilu ini bisa berjalan dengan damai, aman, dan tentram tentunya. Supaya tidak ada kegaduhan yang ada di masyarakat. Maka dibentuklah Sentra Gakumdu. Selain itu, Bang Dodi, di kejaksaan itu juga kalau kita lihat dari struktur organisasinya, ada beberapa bidang yang memang dari segi tupoksi berkaitan dengan proses pemilu. Contohnya di bidang intelijen. Kayak saya dengan Bang Dodi dari bidang intelijen itu memiliki tugas fungsi untuk menjaga atau melakukan deteksi dini supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran pidana di masyarakat, baik itu pelanggaran pidana murni ataupun pelanggaran pemilu. Nah, disitulah peran kejaksaan. Jadi kami ini berfungsi untuk menjaga supaya tidak ada pelanggaran pemilu di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kejaksaan itu sebagai lembaga penuntutan yang kalau kita bilang itu memiliki asas dominus litis, pengendali perkara. Jadi setiap pelanggaran pemilu nantinya tentu itu akan masuk ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan kalau memang memenuhi unsur tindak pidana. Jadi itulah peran kejaksaan, Bang Dodi. Jadi ada peran atau fungsi preventif, ada juga fungsi penindakan atau represif. Jadi sangat luas sekali kalau kita bicara mengenai peran kejaksaan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fatur bahwasanya peran kejaksaan itu sama seperti ini. Kita memberikan sosialisasi, edukasi, salah satunya pencegahan gitu ya. Baik, ini selanjutnya Mas Fatur. Ini ada pertanyaan masanya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi netralisasi ASN itu pada pemilu seperti apa ya? Sebenarnya kalau kita bicara faktor banyak sekali, Mas Dodi. Tapi di sini saya coba untuk rampingkan mungkin ya itu bisa dikatakan ada 3 faktor secara mendasar. Yang pertama adalah faktor dari substansi hukumnya atau aturannya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pengaturan ASN, kita harus tahu dulu nih di mana sih aturannya itu. Di mana sih yang mengharuskan ASN itu bersikap netral. Semakin padat aturannya, semakin lengkap aturannya mengatur mengenai tindakan apa yang boleh, larangannya apa, itu akan semakin bagus. Jadi faktor untuk pelanggaran terhadap sikap netral ini akan semakin diminimalisir dengan aturan yang bagus, yang lengkap. Kemudian faktor yang kedua itu dari segi kelembagaan, Bang Dodi. Artinya apa? Sudah ada aturannya, tetapi dari segi kelembagaan ternyata kurang memadai. Contoh, misal dalam proses netralisasi. Siapa sih lembaga yang berwenang untuk mengawasi, misal? Siapa sih lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi disiplin, misal? Itu juga harus diatur sedemikian rupa supaya pengaturan mengenai larangan dan kewajiban tadi selaras. Selaras dengan siapa yang berhak untuk menindak dan berikan hukuman. Kemudian faktor yang ketiga itu ada faktor kultur. Kultur dari masyarakat itu sendiri. Kenapa saya masukkan faktor kultur, Bang Dodi? Jadi misal nih, misal ya ada teman yang keluarganya, ada seorang ASN nih, yang keluarganya itu dia mencalonkan diri sebagai calon wali kota, misal, atau calon wakil wali kota. Contoh case-nya ya? Iya, contoh case-nya. Kalau kita kan masyarakat Indonesia itu terkenal nih dengan sifat yang nggak enakan. Oh iya, benar. Nggak enakan kadang. Apalagi kalau misalnya ada keluarga yang mencalonkan. Apalagi keluarga. Gitu ya. Apalagi keluarga. Tentu pasti kita akan muncul sifat nggak enakan. Nah, sifat-sifat itulah yang kalau nantinya dimintain tolong sama keluarga yang mencalonkan itu, kita nggak enak untuk menolak. Benar. Padahal sudah ada aturannya. Itu makanya saya bilang
faktor-faktor penyebabnya itu ada 3 tadi itu. Dari segi substansi harus memadai, kelembagaan memadai, kultur juga harus mulai dirubah. Oh ya, gitu. Baik. Kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatur tentang faktornya, ini berkaitan kalau misalnya nih ada aparatur sipil negara atau ASN yang ternyata dia kedapatan itu tidak atau memihak, tidak netral terkait dengan masalah pemilu. Nah, dampak perilaku pelanggaran netralis ASN ini dalam pemilu apa saja nih? Pelanggaran-pelanggarannya, kalau misalnya sampai terjadinya pelanggaran terhadap oleh ASN yang terlibat. Oke, baik Mas Dodi. Jadi dampaknya itu sangat luas ya. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwasanya ASN ini di dalam bermasyarakat memiliki posisi yang center ya. Maksudnya ASN ini mau tidak mau kita bisa akui bahwasanya itu dapat melakukan mobilisasi politik ataupun sosial. Jadi ketika ada sikapnya tidak netral dari seorang ASN itu tentu sangat berdampak. Banyak sekali dampaknya. Contoh adalah pelayanan publik, karena kami ASN kan tentu sebagai pelayan publik ya. Ketika kami tidak netral dalam sikap politik, tentu akan ada diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik. Nantinya misal karena karena saya condong kepada salah satu paslon. Ketika ada paslon lain dari salah satu paslon lain itu mengajukan permohonan apa misal untuk kita layanin, kita nggak mau layanin karena kita sudah berbeda pandangan politik. Jadi bisa dimungkinkan ada diskriminasi dalam hal pelayanan pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian contoh yang kedua, semisal ada diskriminasi di antar ASN itu bisa juga. Yang harusnya kita bisa bekerja bersama membangun kejaksaan Kota Tangerang ataupun Kota Tangerang pada universalnya, itu bisa terhambat karena perbedaan sudut pandang politik, begitu Bang. Jadi itu banyak sekali dampaknya. Banyak ya dampak-dampak yang berpengaruh ya nantinya ya, berkaitan dengan netralisasi ASN ya. Nah, kalau misalnya sanksi yang diterima oleh aparatur sipil negara yang terjadinya pelanggaran pemilu seperti apa? Jadi sanksi untuk ketidaknetralan dari aparatur sipil negara itu sudah diatur secara tegas di dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai. Di situ dijelaskan bahwa hukuman untuk ASN itu ada 3 tingkatan. Saya berbicara hukumannya dulu ya. Ada pemberian sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan itu contohnya teguran tertulis, kemudian sikap tidak puas secara tertulis dari pimpinan, itu salah satu bentuk sanksi ringan. Kalau dengan sanksi sedang itu adalah penurunan atau pemotongan tunjangan kinerja yang sampai 12 bulan. Angkat paling beratnya. Banyak juga ya. Banyak juga tentu Mas Dudi. Kemudian yang ketiga adalah sanksi berat. Sanksi berat itu bisa sampai penurunan pegawai setingkat lebih rendah. Itu ada sampai dengan pemecatan kalau saya tidak salah di PP tentang disiplin pegawai. Jadi sanksinya sudah diatur sedemikian rupa. Nah, untuk sikap ketidaknetralan yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara itu dapat diberikan atau dimungkinkan dijatuhkan hukuman ringan, sedang maksud saya, sedang dan berat. Jadi tidak ada sanksi ringan. Langsung sanksi sedang dan berat. Bisa jadi dia mendapatkan sanksi sedang, dipotong tunjangan kinerjanya, atau bisa jadi dia langsung diberikan sanksi berat, yakni penurunan pangkat. Pangkat setingkat lebih rendah, begitu. Jadi sangat tegas sebenarnya aturannya itu sudah mengatur mengenai sanksi-sanksi bagi aparatur sipil negara yang memang dia tidak netral dalam berpolitik. Karena tadi itu Bang Dodi, banyak sekali dampaknya sebenarnya kalau kita tidak netral dalam berpolitik. Wah, luar biasa ya apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Fatur. Jadi buat sahabat Adiaksa yang baru bergabung dalam program Jaksa Menyapa, jadi apabila nanti ada aparatur sipil negara yang tidak netral berkaitan dengan masalah pemilu, karena tadi sudah disampaikan oleh Saudara Fatur yang merupakan jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, ada sanksi-sanksi yang akan diterima, baik itu sanksi ringan, sedang maupun berat berupa pemecatan ya. Iya, pemecatan. Baik, ini kan berkaitan dengan netralisasi ASN. Nah, itu kan netralisasi ASN itu kan ada pondasi sehingga terwujudnya good government. Nah, bagaimana sih netralisasi ASN sehingga sebagai pondasi terwujudnya good government menurut pendapat dari Saudara Mas Fatur? Baik, ini juga sangat menarik ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya sikap netralitas ASN ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh pada good governance tadi. Karena di good governance itu ada beberapa pilar yang
yang menjaga supaya terwujudnya good governance. Yang salah satunya itu adalah tidak bersikap diskriminasi. Ini menyambung nih dengan diskusi kita sebelumnya. Bagaimana bisa terwujud good governance ketika netralitas ASN-nya ini diragukan? Ketika banyak ASN yang berpihak kepada misal salah satu atau memiliki sudut pandang politik dan dia ikut aktif dalam proses tersebut. Ya kan, tentu nantinya akan banyak kesenjangan-kesenjangan Bang Dodi, baik itu dari segi pelayanan, ya kan, kepada masyarakat secara langsung, ataupun di kesenjangan itu juga ada dalam ASN itu. Misal yang tadi saya contohkan, karena si A merupakan pendukung dari salah satu paslon, dia tidak diperhatikan, semisal. Misal karena dia adalah pendukung yang salah satu paslon, dia diperhatikan lebih baik daripada yang lain, begitu. Jadi memang untuk terwujudnya good governance ini sangat penting menjaga netralitas ASN. Sehingga Sobat Adiaksa sekalian, dimanapun kalian berada, netralitas ASN itu sangat penting tentunya. Sangat penting untuk tetap menjaga supaya kondusivitas yang ada di Kota Tangerang khususnya, begitu Bang Dodi. Baik, tentunya Sobat Adiaksa ini sangat menarik ya apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Fatur ya. Jadi buat Sobat Adiaksa tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mas Fatur, tentang membahas tentang netralisasi aparatur sipil negara atau ASN dalam pemilu. Jadi buat Sobat Adiaksa yang baru bergabung, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang sudah bergabung. Jadi buat Mas Fatur ini kan merupakan bagian dari Jaksa Gakumdu ya. Pasti kan karena kita kemarin sudah selesai menyaksikan bersama-sama pelantikan presiden kita yang sudah terpilih. Ada suka dan dukanya berkaitan dengan menjaga netralisasi ASN. Nah, menurut pendapat dari Mas Fatur, bagaimana sih, apakah sebagai aparat penegak hukum, ada nggak case di lapangan ketika terjadinya netralisasi ASN, ada nggak yang pelanggaran yang terjadi gitu? Bisa disampaikan buat Sobat Adiaksa. Oke, baik. Terima kasih Bang Dodi. Saya yakin kalau untuk di Kota Tangerang, sampai dengan saat ini, kami belum menemukan adanya ketidaknetralan ASN yang sampai ikut aktif dalam proses kampanye. Tetapi mungkin ada beberapa sikap-sikap keteledoran ya, mungkin Bang Dodi ya. Mungkin yang tadi saya sampaikan, contoh misal dalam cara berfoto. Tidak menyadari ya. Tidak menyadari, berpihak. Padahal ibaratnya kalau dulu kan kita berfoto kan gaya-gaya seperti ini, gaya seperti ini tuh hal yang biasa. Tapi karena memang sekarang ini dalam momen pemilihan, jadi benar-benar tingkat kewaspadaan kita untuk bersikap itu harus ditingkatkan. Hal sederhana tadi yang saya sampaikan, cara berfoto semisal, atau mungkin misal nih ada proses kampanye di salah satu tempat, kita hadir di situ. Padahal kan itu juga kalau kita mau berbicara terkait dengan netralitas itu sudah sikap yang tidak netral. Tidak netral ya, berpihak lah ibaratnya. Turut mensukseskan beliau gitu ya, yang mencalonkan ya. Iya. Baik, tentunya terima kasih buat Sahabat Adiaksa yang sudah bergabung, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Fatur yang sudah berkenan untuk hadir dalam program Jaksa Menyapa. Dan tentunya buat Sahabat Adiaksa, tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mas Fatur, beliau merupakan jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Jadi buat Sahabat Adiaksa, Anda bisa mengetahui tadi sudah beberapa item yang kita sudah tanyakan kepada narasumber berkaitan dengan pengertian netralisasi ASN, pemahaman tentang netralisasi dalam pemilu, peran kejaksaan dalam netralisasi pemilu, landasan tentang hukum netralisasi ASN, dan sanksi ASN yang tidak menjaga netralisasi. Ya, baik, tentunya Sahabat Adiaksa, demikian program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dengan tema netralisasi aparatur sipil negara ASN dalam pemilu. Kami ucapkan terima kasih, dan nantinya program tayang ini Anda bisa bergabung di channel YouTube Tangerang TV, Instagram Tangerang TV, dan juga Instagram Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Ya, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Demikian, dan pepatah terakhir kita, kenali hukum, jauhi hukuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.